Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat Maret27 dimanapun Anda berada, ketemu lagi tentunya masih di channel Maret27 ya. Rupanya Bahar Smith merasa panas ketika dia dikuliti, ditelanjangi oleh guru gembul di depan Robitoh beberapa waktu yang lalu. Bukannya mematahkan argumen guru gembul, akan tetapi si Bahar Smith ini malah mengatakan guru gembul, Kiai Imad ini seperti mengencingi air zam-zam hanya karena ingin terkenal. Oke, kita dengarkan dulu sama-sama, kemudian nanti kita bahas ya. Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat, dan para pendahulu-pendahulu. Jadi Robito bukan nggak ada gorana, Robito ada gorana. Datang ke lapas waktu itu. Dan anak terima itu. Anak terima teguran dari Robito, karena Robito itu kita anggap induknya kita, orang tuanya kita. Tapi adapun jikalau Robito mengatakan apa yang Robito bilang ya, si Habib Fikri Syahab bilang apa itu, anak nggak tahu. Dia bilang apa, Said Bahar itu tidak kita berikan apa, kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu. Karena anak jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawiyah tetap anak anggap sebagai orang tua. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu haknya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja, dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara dua ini terus timbul lah ini, nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imad ini, bukan baru Imad, bukan. Dan mungkin karena anak sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib yang masuk penjara? Robito nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan, enggak. Mungkin karena Ana seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasud, harus tawazun, harus ada di tengah. Dan anak gak ada urusan. Anak juga baru lihat si Gembul, anak gak kenal dia, gak tahu siapa. Anak gak ada urusan orang mau bilang apa, gak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Begitu. Gak usah pakai emosi, orang gak emosi. Kenapa si Gembul nggak bahas ketika anak keluar dari penjara Gunung Sindur, terus anak ceramah masalah corona yang anak membela rakyat itu sampai dibawa ke Nusa Kambangan? Kenapa dia nggak bahas itu? Kenapa dia nggak bahas ketika anak masuk penjara lagi gara-gara ceramah anak yang membahas KM50, membela 6 pemuda Indonesia, membela 6 bangsa, 6 rakyat yang dibantai? Kenapa dia nggak bahas itu? Susah. Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa? Bukan anak nggak harus meladeni seperti itu.
Anak harus meladeni. Ya seperti dalam kaidah, kalau ente pengen terkenal gampang. Ente pengen terkenal, ente kencingin air zam-zam. Pasti ente bakal dikenal sama semua orang. Intinya begitu aja. Jadi bikin hal-hal yang ulama-ulama tidak ada yang membatalkan nasab Alawi. Nah, bikin hal yang baru. Bikin hal yang baru. Apa itu? Si Imad membatalkan nasab Alawi sehingga suhroh, sehingga dia dikenal, pengikut-pengikutnya dikenal, pendukungnya dikenal, teman-temannya dikenal. Karena tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman yang membatalkan nasab Alawi kecuali Imad. Jadi dengan itu makanya dia suhroh, dikenal. Si Gembul pun atau siapa lainnya, yang lain-lain itu. Bahar Smith ini memang bebal ya. Itu menurut pengakuan Bahar Smith sendiri. Robitoh itu sudah menegurnya, bukan hanya Robitoh ya. Gurunya pun katanya juga sudah menegurnya. Artinya menegur si Bahar Smith ini. Tetapi ya memang Bahar Smith itu bebal ya. Sudah ditegur, tapi memang malah mengatakan ya memang cara ceramahnya begitu. Keras. Bahar Smith tetap ingin menjadi dirinya sendiri. Itu artinya dia sudah menegaskan bahwa dirinya ya memang seperti itu. Tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan oleh siapapun. Termasuk Robitoh dan guru-gurunya. Dia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Coba bayangkan, ngaku cucu Nabi, tapi tidak mau diingatkan oleh guru-gurunya, apalagi oleh Robitoh selaku rumah besarnya para habaib. Orang seperti itu masih mau Anda ikuti? Ini khususnya untuk para mukibin ya. Cobalah untuk berpikir waras. Ya. Pantaskah orang seperti Bahar Smith itu yang tidak mau diingatkan, tidak mau dinasihati, itu tetap Anda ikuti. Bahar Smith itu orang yang bebal. Dia mau menasihati orang, tetapi dia sendiri tidak mau dinasihati oleh orang lain. Ditegur orang lain tidak mau, sementara pekerjaan dia ya, ini pekerjaan dia ya, pekerjaan Bahar Smith. Setiap orasi di atas panggung selalu mencaci maki, merendahkan orang yang dianggap berbeda dengan dirinya. Orang Islam yang baik, ketika dia melakukan kesalahan, lalu dia mengakui, menyadari bahwa dia telah berbuat kesalahan, lalu dia bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Nanti terserah Allah mau menerima atau tidak tobatnya. Jadi kesalahannya itu harus diakui dulu, bukan menolak ditegur oleh orang lain. Orang bodoh itu ketika dia berbuat kesalahan, dia tidak merasa salah. Dia tidak mau mengakui kesalahan, apalagi tobat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya sudahlah, memang bebal si cucu Ubed ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.